Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya selalu kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesempatan, kesehatan, dan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa dan masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bertemu di bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan segala amal-amal perbuatan, amal-amal kebaikan, apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh sebab itu, sebagai hamba yang bersyukur, hendaknya kita menggunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di antara nikmat itu, di antara syukur, perbuatan-perbuatan ibadah yang harus kita lakukan begitu banyak. Nah, di bulan suci Ramadan begitu banyak amal-amal ibadah yang harus kita lakukan. Namun ada beberapa ibadah yang berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan. Di antaranya ialah yang berkaitan dengan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf menurut syariat, menurut para ulama, ialah berdiam diri di dalam masjid dengan bertujuan semata-mata untuk beribadah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini, ibadah i'tikaf, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Itu seperti halnya yang harus kita perhatikan adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, kita juga harus menyontoh apa yang Nabi lakukan ketika dalam beriktikaf. Nah, i'tikaf ini apa dalil-dalil yang berkaitan dengan i'tikaf? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jadi janganlah kalian menggauli wanita-wanita kalian ketika kalian itu beriktikaf di dalam masjid. Kemudian i'tikaf juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan i'tikaf itu kepada kaum-kaum sebelum kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruka'is sujud. Allah bilang, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, kata Allah, Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk orang-orang yang melakukan tawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang melakukan rukuk dan sujud. Jamaah sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan i'tikaf ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana hukumnya i'tikaf, terus apakah i'tikaf itu bisa kita laksanakan selain bulan-bulan Ramadan, terus bagaimana cara kita melakukan i'tikaf, terus waktu apa saja kira-kira yang baik untuk melaksanakan i'tikaf. Nah, kita mulai dari yang pertama, waktu apa saja yang baik? Tentunya setiap waktu, setiap hari ada yang lebih baik dari hari-hari yang lainnya. Kayak seumpamanya sebaik-baik bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau dikatakan yang paling terbaik, bulan paling terbaik untuk melakukan i'tikaf adalah bulan suci Ramadan. Nah, kemudian hari-hari yang terbaik untuk melakukan i'tikaf adalah
10 akhir di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyontohkan kepada kita semua. Jadi bagaimana kita lihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa 10 akhir bulan suci Ramadan. Beliau dalam suatu riwayat dikatakan bagaimana? Beliau sampai mengikat, jadi mengikat sarungnya, mengencangkan sarungnya untuk beribadah, membangun sholat, kemudian membangunkan keluarganya untuk beribadah. Jadi memperbanyak ibadah, melakukan i'tikaf di 10 akhir bulan suci Ramadan. Nah, itu di antara waktu yang sangat mulia untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian apakah kita boleh melakukan i'tikaf selain bulan suci Ramadan? Para ulama berpendapat bahwa i'tikaf itu boleh dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Karena apa? I'tikaf itu tidak ada batasannya, tidak ada batasan untuk i'tikaf. Kemudian bagaimana cara kita beriktikaf? Nah, i'tikaf itu kata para ulama, karena i'tikaf secara syar'i itu dikatakan adalah berdiam diri di dalam masjid dengan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiam diri ini bagaimana? Apa ukuran kita berdiam diri? Jadi ketika kita hendak melaksanakan i'tikaf, kita ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Ya, di antara rukun-rukun itu antaranya adalah niat. Jadi bagaimana kita harus, sebelum kita beriktikaf, kita harus niat terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk masjid, kita niat apa? Niat untuk beriktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kita harus niat, atau kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kita boleh niat dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ingin niat i'tikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah harus berdiam diri. Nah, berdiam dirinya bagaimana? Apakah berdiam dirinya hanya cukup sekedar berdiam biqadri tumakninah, sebatas tumakninah? Jadi bagaimana kadar tumakninah? Kadar berdiam diri i'tikaf itu di atas kadar tumakninah. Tumakninah itu kadarnya minimal kita menyebut subhanallah. Nah, jadi sebentar saja kita masuk masjid, di atas tumakninah tadi itu, waktu tumakninah, maka kita bisa masuk dalam kategori sudah melaksanakan i'tikaf. Jadi ketika kita hendak masuk ke dalam masjid, hendaknya kita berniat untuk beriktikaf, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Kemudian ya, yang kedua ada orang yang beriktikaf, itu orangnya ada tempat yang untuk dipakai iktikaf. Nah, tempat yang dipakai iktikaf itu apa? Di sini para ulama menjelaskan bahwa tempat sahnya dibuat untuk beriktikaf itu hendaknya di dalam masjid. Dan jadi tidak boleh orang melaksanakan iktikaf di luar masjid. Kemudian para ulama menjelaskan hendaknya, alangkah lebih baiknya orang yang melaksanakan iktikaf itu di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, ini apa tujuannya? Agar supaya orang yang hendak melaksanakan iktikaf 10 hari di akhir bulan suci Ramadan, dia bisa melaksanakan berdiam diri di dalam masjid tanpa dia keluar. Karena ketika dia melakukan i'tikaf di masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, otomatis ketika dia keluar dari masjid itu, dia i'tikafnya akan batal. Jadi dia kembali lagi. Nah, jadi alangkah baiknya para ulama mengatakan i'tikaf itu hendaknya di masjid jami', supaya tidak keluar ke sana kemari. Jadi agar supaya mendapatkan i'tikaf yang sempurna. Nah, itu yang berkaitan dengan waktu dan tata cara i'tikaf. Kemudian apa hikmah, apa tujuan kita melaksanakan i'tikaf? Tujuannya adalah semata-mata, yang pertama semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tujuan lain. Jadi kita melaksanakan ibadah itu tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang kedua, kita beriktikaf itu tujuannya apa? Hikmahnya apa?
agar supaya kita bisa mengosongkan, memaksimalkan waktu yang kita punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran, salat, zikir, semuanya itu dalam waktu 24 jam kita beriktikaf semata-mata hanya untuk mengkosongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga iktikaf itu hikmahnya kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Karena orang-orang yang beriktikaf dia akan bersosialisasi dengan para jamaah-jamaah yang lainnya. Mungkin ketika dia tidak beriktikaf, kita tidak saling kenal, kita tidak saling mengetahui. Nah, ketika kita beriktikaf, kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling menegur satu sama lain, sesama saudara muslim kita. Terus yang selanjutnya, iktikaf juga itu tujuannya apa, hikmahnya? Agar supaya kita itu melatih diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengkosongkan diri kita, mengkosongkan waktu kita untuk beribadah selama 10 hari bulan Ramadan, jadi kita itu tujuannya untuk apa? Untuk melatih diri kita agar supaya bisa beribadah dengan semaksimal mungkin untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari poin-poin iktikaf ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi sekalipun iktikaf itu termasuk daripada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga hendaknya jangan lupa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Jadi ketika kita ingin melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan, khususnya ketika kita ingin melaksanakan iktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, hendaknya kita memperhatikan hak-hak dan kewajiban kita. Nah, hak-hak dan kewajiban yang kayak bagaimana? Jadi iktikaf itu hukumnya sunnah. Ya, jadi iktikaf itu hukumnya sunnah. Itu hukum sunnah. Jadi walaupun ada beberapa hukum yang pertama bisa dikatakan sunnah, yaitu hukum asal. Hukum asalnya itu sunnah. Kemudian bisa juga menjadi wajib. Kapan iktikaf itu wajib menjadi wajib? Ketika kita itu nazar. Ketika kita nazar untuk beriktikaf, maka iktikaf di sini menjadi wajib bagi diri kita untuk melaksanakan iktikaf. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi dia makruh. Kapan iktikaf itu makruh? Makruhnya iktikaf itu ketika iktikafnya seorang wanita yang mendapatkan izin dari suaminya untuk melaksanakan iktikaf, akan tetapi wanita tersebut memiliki gaya, paras atau sesuatu model yang bisa menarik simpati laki-laki, sekalipun aman dari fitnah. Jadi ketika si wanita tadi itu bisa menarik syahwatnya laki-laki, bisa menarik perhatian lebih laki-laki, maka di sini ulama mengatakan hukumnya makruh, sekalipun wanita tadi itu mendapatkan izin dari istri, dari suaminya. Kemudian iktikaf juga bisa menjadi haram. Kapan iktikaf itu bisa menjadi haram? Nah, haram di sini ulama membagi, bisa haram tapi dia sah iktikafnya, ada haram tapi dia tidak sah iktikafnya. Kapan haram itu sah iktikafnya? Itu iktikafnya seorang perempuan ketika dia ingin beriktikaf namun tidak mendapatkan izin dari suaminya. Nah, di sini hukum iktikaf tersebut haram, akan tetapi sah iktikafnya. Atau mendapatkan izin, diizinkan oleh suaminya, wanita tersebut diizinkan untuk beriktikaf oleh suaminya dengan apa? Akan tetapi takut akan fitnah. Nah, di sini haram hukumnya bagi wanita tersebut untuk beriktikaf, namun ketika dia melaksanakan iktikaf, iktikafnya dianggap sah. Kemudian yang selanjutnya ada haram dengan tidak sah. Nah, haram tidak sah. Iktikafnya siapa? Haram orang melaksanakan iktikaf, dan ketika dia beriktikaf tidak sah, yaitu iktikafnya orang yang junub dengan orang yang haid. Jadi orang yang junub itu orang yang dalam berhadas besar, atau orang yang haid ketika dia beriktikaf maka iktikafnya haram dan tidak sah. Nah, dari hukum-hukum tadi ini, hukum asal dari iktikaf itu adalah sunnah.
Nah, ketika hukum asal dari i'tikaf itu sunnah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa itu diantaranya? Yaitu kewajiban-kewajiban kita terhadap keluarga-keluarga kita. Jadi, ketika kita mendapatkan sesuatu kewajiban, menghadapi suatu kewajiban, terus kita ingin melaksanakan i'tikaf yang hukumnya sunnah, maka sunnah itu harus kita tinggalkan. Kita harus kedepankan kewajiban yang harus kita tunaikan, seperti mencari nafkah. Jadi jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita ingin bertujuan saya mau beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, akan tetapi kita lalai terhadap keluarga kita. Kita lalai terhadap orang-orang yang semestinya wajib kita beri nafkah. Nah, itu akan merusak, justru akan merusak ibadah atau merusak iktikaf kita. Nah, ketika kita menghadapi yang demikian, maka hendaknya kita tinggalkan iktikaf tersebut. Bahkan para ulama pun berpendapat ketika kita melaksanakan iktikaf, kemudian ada hal-hal kewajiban, itu kewajiban kita terhadap keluarga-keluarga kita untuk menafkahi dan sebagainya, kita hendaknya meninggalkan iktikaf tersebut. Karena apa? Karena iktikaf itu hukumnya sunnah, sementara menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan. Insya Allah semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa melaksanakan i'tikaf dari pertama bulan Ramadan, kemudian meningkat ibadah kita sampai kita memaksimalkan i'tikaf kita di 10 akhir bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.